Judul video kali ini adalah 19 pinjol dijamin OTW bangkrut, 3 pinjol bubar, dan 1 produk pinjol di stop oleh OJK. Nah, ini baru kiamat pinjol ya. Bisa kita lihat di sini di Google, banyak portal berita media yang terkenal memberikan info bahwa 19 pinjol kredit macet yang mengerikan. Bos OJK buka suara. Sampai bos OJK itu buka suara. Ya, lalu hati-hati, masih ada 19 pinjol yang punya kredit macet. Ya. Lalu dari Kompas, kredit macet di 19 pinjol meroket. Waduh, ya. Jadi dimulai dari tahun 2023 sampai sekarang ini sedang terjadi tren gagal bayar, ya. Kredit macet di pinjol itu sangat meningkat sekali. Ya, mulai dari Gen Z, milenial, boomer itu semuanya pada gagal bayar semua. Gagal bayar nasional itu sedang terjadi sekarang ini, detik ini, ya. Jadi Anda beserta ratusan ribu orang lainnya itu sedang kompak gagal bayar. Oke, tetap semangat, lanjutkan. Ya, nah, di sini kalau kita buka artikel-artikel ini yang 19 pinjol dari CNBC News, lalu dari Kompas, itu tidak akan menyebutkan pinjol-pinjolnya. Ya, daftar 19 pinjol itu tidak akan disebutkan di sini. Gitu ya, kenapa? Ya karena CNBC atau Kompas ini pun tidak tahu daftar-daftarnya. Kenapa tidak ada daftar pinjolnya? Karena alasan lender atau alasan investor. Investor kalau tahu pinjol yang mereka danai itu sedang goyah, sedang tinggi kredit macetnya, waduh, itu langsung cabut dari pinjol tersebut, langsung ambil semua uangnya, ya. Dan pinjol pasti bangkrut, ya. Pinjol pasti kiamat. Pinjol ini pasti musnah ya kalau para lender-lender ini atau investor-investor ini mencabut semua dananya. Ya, sama juga seperti di bank gitu ya. Kita tahu sendiri di bank itu ada limitnya ketika kita itu ingin tarik tunai. Ya, Anda tidak bisa di ATM itu misalkan Anda punya 100 juta, Anda nggak bisa langsung ngambil 100 juta. Ya, Anda hanya bisa mengambil kalau nggak salah 30%-nya saja. Ya paling hanya 30 juta gitu kan. Atau 50%-nya 50 juta. Ya, kenapa seperti itu? Ya kalau Anda kuras habis ya atau semua orang yang nabung di BCA itu tarik tunai semua saldonya, wah ya sudah bangkrut ya BCA itu ya. BCA, Mandiri, BRI ya pasti bangkrut. Maka dari itu dilimitkan. Sama juga seperti di pinjol gitu ya. Investor jangan sampai tahu kalau kredit yang mereka biayai itu atau danai itu sedang macet. Ya, kalau tahu macet, langsung ambil semuanya, waduh, goyah langsung. Ya, kiamat pinjol. Oke? Nah, ini 19 pinjol. Ya, walaupun kita tidak tahu namanya, tapi 19 pinjol ini kredit macetnya sangat mengerikan sekali. Ya, ini mengerikan gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya ada 3 pinjol yang bubar. Nah, siapa saja itu? Yang pertama Dana Fix yang terbaru ya. Dana Fix, lalu Dana Didik, yang ketiga adalah Jembatan Emas. Jembem ya, Jembatan Emas gitu ya. Jembem. Ada ya pinjol namanya Jembem gitu ya. Untung nggak terkenal. Kalau terkenal itu waduh, jadi bahan obrolan itu ya. Pinjol Jembem gitu kan. Waduh, pasti diplesetin itu. Nah, ketiga pinjol ini juga sudah bubar, sudah bangkrut, tidak bisa melanjutkan usahanya di sektor pinjaman online karena saya yakin mereka itu tidak bisa setor modal yang 25 miliar itu. Ya, bagi Anda yang belum tahu, sekarang pinjol itu wajib setor 25 miliar ke OJK kalau pengen berbisnis pinjol di Indonesia. Gitu. Oke, nah 19 pinjol ini juga sama kalau menurut saya ya, ada yang tidak mampu untuk menyetorkan modalnya. Oke ya. Nah, setelah 3 pinjol bubar ya, ada 1 produk pinjaman online yang dihentikan. Apa itu? Adalah Aku Laku. Ya, di sini di Google yang melalui CNBC News, Aku Laku di stop OJK. Ya, lalu dibekukan OJK Aku Laku pinjol dengan pengguna bla bla bla. Respon Aku Laku usai usaha pay letternya dibatasi oleh OJK. Disanksi OJK, Aku Laku berharap bisa segera beroperasi. Nah, ini 1 produk pinjol yang dihentikan oleh OJK. Ya, karena tidak, ya kalau bahasa awamnya melanggar aturan OJK lah. Gitu ya. Nah, banyak yang kaget nih karena Aku Laku itu kan pinjolnya besar gitu ya. OJK kayaknya aduh, kita kan sering ya menganggap remeh OJK gitu ya. Nah, tapi
Sekarang OJK ini menunjukkan taringnya bahwa apapun pinjolnya akan saya stop kalau tidak nurut gitu ya. Ya semoga OJK di tahun 2024 ini makin ganas. Semoga saja pinjol-pinjol di Indonesia ini bisa ditutup. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Ya, saya waktu itu pernah beli pisang goreng ya di tempat daerah saya gitu ya. Saya mendengar beberapa anak muda yang galbay aku laku dan mereka itu ketawa, ya tertawa terbahak-bahak gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Oh iya, saya galbay nih di aku laku 800.000, ya kan. Oh iya, saya juga sama nih galbay di aku laku gitu kan. Nah, kalau menurut saya ini bagus gitu ya. Karena tren gagal bayar itu bisa terjadi karena sudah banyak orang yang menyadari bahwa pinjol itu tidak semengerikan apa yang dibayangkan. Tren gagal bayar bisa terjadi di semua kalangan ini karena mereka sudah sadar bahwa galbay makin lama makin sepele. Ya, awal-awalnya saja gitu ya. Itu sifat dari galbay ya. Kita butuh waktu untuk menyadari kalau pinjaman online itu lemah. Oke, pinjaman online itu tidak bisa melakukan hal yang berarti kepada kita. Ya, tidak bisa mereka itu nyita barang kita. Kita memang butuh waktu untuk menyadari kalau pinjaman online itu ya lemah gitu ya. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berlalu ya, waduh, galbay ini makin lama makin sepele gitu ya. Dan itu pun sifat dari galbay. Ya, galbay itu makin lama makin sepele. Oke, dan juga pinjaman online ini tidak bisa melakukan hal yang berarti kepada kita. Banyak sekali orang yang sudah galbay, ya sudah biasa saja menjalani hidupnya seperti biasa. Gitu ya. Nah, sekarang kita wajib gaungkan keberanian gagal bayar pinjaman online di Indonesia. Tidak hanya gagal bayarnya saja yang digaungkan, tapi keberanian gagal bayar pinjaman online di Indonesia itu wajib digaungkan. Oke, target kita adalah memperbanyak berita yang judulnya pinjol A bangkrut, pinjol B dicabut izinnya, pinjol C di stop OJK, gagal bayar meningkat. Ya, itu target kita. Oke, tahun 2024 adalah tahun di mana gagal bayar di pinjol ini makin dilindungi ya dan makin mudah. Seperti itu. Nasabah gagal bayar di pinjol akan diasuransikan oleh perusahaan pinjol jika nasabah ini benar-benar tidak membayar sepeser pun. Ya, sudah semakin mudah. Tidak seperti saat saya gagal bayar dulu. Gitu. Oke ya. Nah, semoga dengan adanya berita 19 pinjol OTW bangkrut, 3 pinjol bubar, 1 pinjol di stop OJK, ini semakin menyulut semangat kita untuk gagal bayar di pinjol lagi. Ya, kita harus bersatu, kita harus kompak gagal bayar, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah patah semangat juga. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.